dunia sekarang gitu kan, kita bisa menyamakan beliau orang-orang akademis dalam bidang sastra gitu ya. Leluhur kita di masa lalu pun sudah memiliki orang-orang berkompeten dalam bidang akademis yang seperti halnya Empu Prapanca ini gitu. Itu ya kisah semua. Ini yang pertama tadi ya. Sekarang kita ambil yang kedua, yaitu Empu Tantular. Empu Tantular ini pun juga hidup di era Majapahit ya, dan beliau menuliskan kitab Sutasoma ya. Nah, kitab Sutasoma ini adalah dalam bentuk gubahan, digubah ya. Karena isinya menceritakan tentang Pangeran Sutasoma ya, seorang pangeran dari kerajaan tertentu yang akhirnya dia tidak memilih menjadi raja, tapi dia memilih untuk menjadi seorang biksu. Nah, ini kalau kita lihat kenapa beliau mengubah gitu ya. Beliau mengubah ini karena bisa jadi karena ceritanya ini hampir sama dengan cerita Siddhartha Gautama ya, yang telah menjadi Buddha gitu. Dari kitab Sutasoma ini pun akhirnya kita mengenal yang namanya semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di dalam ajaran Sutasoma ini ya, yang perlu digarisbawahi itu adalah bagaimana Empu Tantular sudah mewartakan kepada kita tentang kehidupan yang penuh toleransi dalam kehidupan beragama. Karena dulu adalah zamannya Hindu dan Buddha, atau pada masa lalu disebut sebagai Siwa Buddha gitu ya, Siwa dan agama Buddha gitu. Beliau menuliskan ini sebagai wujud kerukunan antar umat beragama gitu. Yang akhirnya sepatah kata yang disebut Bhinneka Tunggal Ika ini pun diambil oleh para pendiri bangsa untuk menjadi semboyan bangsa Indonesia ya. Dan beliau pun kalau kita lihat ini pun juga profesinya hampir sama dengan Empu Prapanca ya, seorang akademis di bidang sastra gitu ya. Beliau seorang sastrawan, kalau dulu menyebutnya pujangga gitu ya. Nah, ini adalah contoh yang sangat menarik bahwa pada masa itu yang